SUV4, kemudian MPASI dan berlanjut terus sampai dewasa kan. Nah, kemudian yang kedua itu stimulasi yang penting. Itu dari lahir pun harus sudah distimulasi. Gitu. Karena otak bayi itu begitu lahir itu ukurannya hanya 1/4 otak dewasa. Tapi begitu dia mencapai 1,5 tahun itu sudah 2/3 otak dewasa. Jadi 66% sudah otak dewasa. Kemudian dia usia 2-3 tahun itu sudah 80%. 5-6 tahun sudah 90% otak dewasa. Jadi kalau orang tua mengejar nanti aja saya ajarinnya setelah besar, itu bagi saya terlambat. Karena golden periodnya itu untuk otak itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari janin di kandungan sampai 2 tahun. Karena perkembangannya paling pesat di situ. Jadi sayang kalau disia-siakan dari segi nutrisi ataupun dari segi stimulasinya. Gitu. Berarti sekarang nih banyak kayak kelas-kelas anak yang 6 bulan tuh wajar banget ya? Iya, itu kan mungkin kelas 6 bulan tuh bagi orang tua yang sibuk, saya nggak ada waktu buat stimulasi. Ya tidak apa-apa kalau memang ada dana untuk menyekolahkan gitu ya. Tapi kalau memang untuk ibu rumah tangga yang di rumah mengurus sendiri, ya distimulasi sendiri setiap hari. Dan banyak kok yang sederhana-sederhana ya, yang bisa di DIY lah. Masyarakat itu gadget, supaya anak diam kasih aja gadget. Nah justru itu sangat disayangkan karena stimulasi otak anaknya jadi terhambat. Dan sampai sekarang nih kan sebenarnya masalah screen time ini sudah banyak yang menyuarakan untuk tidak. Betul. Nah tapi sampai sekarang gimana nih kondisi di lapangan? Kondisi lapangan itu masih banyak pro dan kontranya. Kalau yang memang sudah mengerti, dia akan pro. Saya benar-benar bertekad tidak ada screen time sama sekali gitu. Ada yang kalau tidak dikasih screen time saya tidak bisa mengerjakan yang lain gitu. Jadi itu kalau menurut saya screen time itu seolah-olah jadi jalan pintas. Babysitter dadakan lah, kasih aja gadget tenang gitu. Tapi sayang sekali gitu kalau dibiarkan, karena dari aturan IDAI dan WHO juga di bawah 1 tahun itu tidak boleh sama sekali screen time. 1-2 tahun hanya boleh video call, artinya ada interaksi. Diajak ngomong kan, atau apa kabar gini, lucu udah besar gitu. Kemudian di atas 2-6 tahun maksimal 1 jam per hari. Itu termasuk handphone, termasuk TV, termasuk laptop, apapun pokoknya yang screen totalnya hanya 1 jam per hari. Kadang orang tua tuh tidak ngitung. Tahu lebih. Ya, sarapan kasih gadget, makan siang kasih gadget, makan malam kasih gadget, mamanya mau kerja dikasih gadget lagi, di total nggak itu gitu. Tadi kan banyak juga di Indonesia ada stunting. Betul. Nah, bener nggak sih kalau stunting itu dampaknya sangat besar di belakang, bukan hanya soal tinggi badan? Betul, karena stunting itu memiliki 2 dampak. Dampak jangka pendek yang saat ini bisa kita lihat langsung itu tinggi badan, jadi pendek anaknya, berat badannya kurang. Kemudian bisa dilihat juga perkembangan otaknya tidak optimal. Terlihat dari gangguan motorik, gangguan perkembangan kognitif dan sebagainya. Kemudian juga sistem imunnya menjadi lemah, jadi sering sakit. Itu yang bisa kita lihat sekarang. Kemudian dampak jangka panjangnya itu dia akan meningkatkan risiko masalah kesehatan kronis seperti risiko diabetes mellitus, gula, darah tinggi, hipertensi dan jantung di kemudian hari. Kemudian juga ada risiko obesitas karena metabolismenya sudah terganggu sejak dia kecil. Kemudian yang ketiga juga penurunan produktivitas saat dia dewasa. Gitu. Jangka panjangnya ada saat dia dewasa. Jadi seperti lingkaran yang tidak bisa putus, ketika waktu dia bayi atau sampai 2 tahun itu stunting, maka ketika dia dewasa kan sudah ada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kalau dia wanita, ketika dia hamil, melahirkan, itu risiko anaknya stunting lebih tinggi. Langsung 4 sehat 5 sempurna misalnya, semua di blender jadi satu. Itu kan pencernaan bayi itu bekerja terlalu keras. Jadi kedepannya malah jadi GTM. Jadi jangan terburu-buru kalau 6 bulan itu saya harus sehari 3 kali ngasih MPASI. Dengan sekian karbohidrat ada, protein ada, sayur ada. Bukan begitu. Karena tahap pertama itu 1 bulan itu kan 6 bulan itu 90% porsinya masih ASI atau SUV4. 10% MPASI. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1 bulan itu untuk memperkenalkan rasa. Lidah bayi itu masih pure ya, belum mengenal rasa apapun kecuali susu. Nah, jadi pertama kali yang paling susah yang tidak enak itu apa? Sayur. Jadi kita kasihkan dulu sayur. Ini brokoli ya, paling enak. Apa sih yang paling dibenci anak-anak rata-rata? Brokoli misalnya.
Kakak tuh suka banget. Ya kan, karena mungkin dari anak saya juga suka, karena dari kecil pertama kali dikasih brokoli. Sambil kita aja ngomong, jangan lupa stimulasi juga. Ini brokoli ya dek, gitu. Rasanya begini gitu. Porsinya sedikit aja. Ada yang takut nanti sembelit kalau kasih sayur. Berapa banyak kasihnya? Kalau cuma sedikit, misalnya 3 sendok teh kan hanya pengenalan, it's okay. Kemudian besok kita ganti lagi, mau bayam mau wortel, mau labu, ajak bicara ini labu, sehingga anak tahu, oh yang saya makan tuh ini. Nah nanti berikutnya baru setelah porsi MPASI-nya naik, kita campur dengan karbohidrat. Kenapa sih anak tuh kalau dikasih makan kayak dikasih racun? Jadi kalau ya karena nggak enak, beda kan. Makanya saya suka bilang gini, kalau pasien tuh, dok anak saya susah makan, minta vitamin dong. Saya selalu tanyanya gini, susah makan nasi yang sayur dan begituan? Iya. Kalau jajan? Oh jajan mah mau dok. Nah itu namanya bukan susah makan, tapi pilih-pilih makanan. Karena anak juga tahu mana yang enak. Jajanan mah enak, manis, gurih. Masakan ibu di rumah kagak dikasih garam, nggak dikasih MSG, nggak ada rasanya, yang nggak mau makan pasti. Gitu. Jadi kadang emang dia nggak suka aja sama makanannya ya. Betul. Nah, kalau anak nih udah GTM ya, anak kita udah GTM nih, apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah ada terapi GTM atau apalah? Sebenarnya enggak, yang penting itu pastikan anak rasanya itu enak. Kalau udah 1 tahun ke atas ya boleh dibumbuin, itu yang enak. Kemudian kalau memang anaknya nggak bisa diam gitu, nggak bisa duduk diam makan, ya apapun mau sambil, ayo kita sambil main, disuapin selama bukan screen time. Bagi saya itu tidak apa-apa, karena kita mengejar golden period. Setelah itu, setelah sekolah nanti juga diajari sendiri, duduk ya, makan harus rapi, tidak boleh berantakan. Karena setelah umur lebih besar itu diberitahu, kita training lebih itu cepet. Lebih mengerti. Gitu. Jadi yang